Selamat datang dan selamat menonton. Masfar Service Channel. Ya, Masfar Service Channel. Kali ini menyajikan fungsi dan bagian amplifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Masfar Service yang kali ini akan membahas mengenai hal yang sudah beberapa kali saya sebutkan di dalam postingan-postingan atau video-video saya sebelumnya, yaitu tentang amplifier. Nah, sering saya mengucapkan amplifier itu pada pelajaran atau pada video tentang elektronika dasar. Kali ini saya bahas mengenai amplifier, baik bagian maupun fungsi-fungsinya. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video saya yang lain juga, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, tulis komentar, dan bagikan video dari Masfar Service ke media sosial teman-teman sekalian. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Oke guys, terlebih dahulu kita bahas yaitu mengenai amplifier itu sendiri. Amplifier adalah penguat daya yang memperkuat sinyal masukan atau input menjadi lebih besar di bagian keluaran atau outputnya. Semakin besar daya atau wattnya amplifier, semakin besar pula nilai penguatan yang dilakukan oleh amplifier tersebut. Jadi misalnya ada yang 18 watt, 36 watt, 60 watt, 100 watt dan sebagainya. Itu semakin besar wattnya, semakin besar pula perkalian dari input ke outputnya. Ini adalah blok diagram audio amplifier. Di situ saya tanda ya, ada in itu inputnya, dan out itu adalah output atau keluarannya. Nah, itu ada saya tulis A, B, C, D. Nah, itu adalah bagian-bagiannya. Untuk A itu adalah power supply atau catu daya yang memberikan sumber tegangan atau sumber daya kepada semua bagian-bagian yang ada di situ. Jadi untuk A itu adalah power supply atau catu dayanya. Kemudian B itu adalah bagian power amplifiernya. Jadi pada bagian power amplifier inilah berapa penguatan dari sinyal input ke sinyal output itu ditentukan. Jadi semakin besar dayanya, semakin besar pula penguatannya dari sinyal input menjadi output. Dan keluaran output itu nantinya akan dikeluarkan berupa suara itu melalui bagian loudspeaker atau LS itu. Untuk kualitas suara itu harus ada keseimbangan ya antara power supply, power amplifier dan loudspeakernya itu harus berimbang. Nah, di sini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Nah, nanti untuk detail-detailnya mungkin dibahas di video yang lain. Untuk
power amplifier sendiri itu ada yang mono, ada yang stereo. Yang mono itu istilahnya hanya satu jalur, kalau stereo itu ada kanan ada kiri. Jadi stereo ada L R nya, ada L ada R. L itu left atau kiri, R itu right atau kanan. Kita lanjutkan lagi, blok satunya lagi adalah yang satu dengan tanda C, itu adalah tune control atau pengatur nada. Jadi untuk mengatur tinggi rendahnya nada itu dari tune control tersebut. Jadi umumnya pada bagian tune control itu ada volume untuk mengatur besar kecilnya input atau masukan, kemudian ada bass itu untuk mengatur nada rendah, dan treble untuk mengatur nada tinggi. Ada juga beberapa tipe amplifier tertentu itu dilengkapi dengan pengatur apa itu namanya middling atau suara tengah untuk mengatur middle-nya. Pada kondisi terpaksa kita bisa menggunakan power amplifier dan sebuah potensiometer saja untuk menguatkan sumber bunyi. Jadi misalnya kita mempunyai sumber suara dari HP, kalau ingin kita kuatkan, hanya dengan menggunakan potensiometer saja kita sudah bisa menikmati musik kita itu dengan suara yang lebih kenceng menggunakan power amplifier dan speaker tentunya. Pada power amplifier itu sendiri ada bagian yang dinamakan driver, ada juga bagian penguat akhir. Jadi di bagian depan dari amplifier itu ada drivernya, dan yang di belakang sebelum keluar ke loudspeaker itu namanya adalah bagian penguat akhir. Ada yang berupa transistor, ada juga yang berupa IC. Jadi tergantung dari jenis amplifiernya dan wattnya. Nah, nanti kalau sahabat sekalian sudah mulai menggeluti dunia rakit-merakit elektronika, nanti akan lebih jauh bisa mengetahuinya. Untuk bagian penguat akhir itu dia ditandai dengan adanya pendingin, yaitu aluminium pendingin atau biasa disebut dengan heatsink. Itu merupakan tanda bahwa itu adalah bagian penguat akhirnya. Dan untuk bagian penguat akhir ini itu panas biasanya, panas atau setidaknya hangat, karena memang itu adalah merupakan bebannya. Jadi ada misalnya panas itu adalah suatu hal yang wajar, tapi apabila terlalu panas maka harus dikasih kipas atau pendinginnya diperbesar. Kemudian blok yang saya tandai dengan huruf D itu adalah bagian preamp atau penguat awal. Itu bisa ada, bisa tidak, terutama untuk yang menggunakan mic. Nah itu pasti ada, nanti ada preamp mic. Bisa juga untuk preamp audio, misalnya kalau dulu masih populer tip ya, itu ada bagian preamp head yang di situ. Untuk amplifier yang berdaya kecil itu biasanya jadi satu PCB antara power amplifier dan tune controlnya. Tapi untuk
yang berdaya besar biasanya terpisah antara power amplifier dan tone controlnya. Jadi sebelum power amplifier itu ada yang berupa tone control, ada yang berupa parametrik, ada yang berupa equalizer. Nah, itu tergantung dari modifikasi para perakitnya. Jadi tergantung sesuai seleranya itu mana yang mau dipilih. Jadi itulah bagian-bagian dari amplifier. Jadi ada blok-bloknya. Yang paling utama adalah power supply, itu adalah untuk mensuplai tegangan kepada masing-masing bagian. Jadi itu hal yang sangat vital dan harus ada, jangan sampai tidak ada. Kemudian untuk power amplifier itu, dan ada juga loudspeaker itu bukan bagian dari amplifiernya, tapi harus ada karena itu merupakan sumber atau merupakan yang sebagai penghasil bunyinya, ya keluarnya lewat loudspeaker atau salon. Nah, itu harus ada. Jadi kalau kita mau merakit ya harus punya speaker untuk menghasilkan suaranya. Kemudian bagian tone control itu bisa opsional tadi seperti yang sudah sampaikan, dan ada bagian preamp. Kalau sahabat sekalian mau merakit amplifier, bisa membeli blok-bloknya tersebut, silahkan dicoba. Gimana hasilnya nanti bisa dikonsultasikan lagi. Demikian video mengenai amplifier untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.